Perkenalkan, nama saya Azazara Margaretha Putri dengan NPM 22081010316. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Untuk flowchart peminjaman buku perpustakaan, pertama-tama jika pengunjung ingin meminjam buku, akan dicek oleh petugas apakah pengunjung tersebut sudah menjadi anggota perpustakaan atau belum. Jika belum menjadi anggota perpustakaan, maka petugas akan membuatkan kartu anggota. Setelah sudah menjadi anggota perpustakaan, maka petugas perpustakaan akan mencatat informasi buku yang dipinjam oleh pengunjung. Jika pengunjung sudah menjadi anggota perpustakaan, maka petugas tidak perlu membuat kartu anggota perpustakaan untuk pengunjung, namun langsung mencatat informasi buku yang dipinjam. Setelah itu, petugas perpustakaan akan memasukkan data tersebut dan menyimpannya di sistem informasi perpustakaan. Setelah disimpan, buku akan diserahkan ke pengunjung, lalu pengunjung akan mengembalikan buku itu sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Ketika pengunjung ingin mengembalikan buku yang telah dipinjam, maka petugas akan mencatat informasi pengembalian bukunya, lalu sistem perpustakaannya mengecek apakah pengunjung tersebut terlambat atau tidak mengembalikan bukunya. Jika terlambat, maka pengunjung tersebut akan dikenakan denda. Setelah dikenakan denda, pengunjung tersebut membayar denda tersebut, lalu flowchartnya selesai. Namun, jika pengunjung tersebut tidak terlambat, maka pengunjung tidak akan dikenakan denda dan langsung membalikan buku saja. Dan flowchart peminjaman buku perpustakaan selesai. Sekian penjelasan tentang flowchart dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawa Faik dengan NPM 220810101161. Saya ingin menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD dari studi kasus kami yaitu perpustakaan kota. Nah, terdapat 7 entitas dalam ERD ini, yaitu yang pertama ada buku. Atribut dari entitas buku ini antara lain ada ID buku sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key dari entitas kategori buku, lalu ada ID rak sebagai foreign key dari entitas rak buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN sebagai kunci unik, dan juga jumlah halaman. Selanjutnya ada entitas anggota yang atributnya adalah ID anggota sebagai primary key, lalu ada nama, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya ada entitas pegawai yang atributnya adalah ID pegawai sebagai primary key, nama, jabatan, email, gaji, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya ada entitas peminjaman yang atributnya adalah ID peminjaman sebagai primary key, lalu ada ID buku sebagai foreign key dari entitas buku, ID anggota sebagai foreign key dari entitas anggota, ID denda sebagai foreign key dari entitas denda, ID pegawai sebagai foreign key dari entitas pegawai, tanggal pinjam, tempo pengembalian buku, dan tanggal kembali. Selanjutnya ada entitas denda yang atributnya adalah ID denda sebagai primary key, lalu ada ID peminjam sebagai foreign key dari entitas peminjam, jumlah denda, tanggal pembayaran denda, dan status pembayaran. Nah, selanjutnya ada entitas kategori buku yang atributnya adalah ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Yang terakhir itu ada entitas rak buku yang atributnya adalah ID rak sebagai primary key dan nama rak. Untuk relasi atau hubungan antar entitas tersebut yaitu setiap kategori buku memiliki buku, relasi one to many. Setiap buku hanya terkait dengan satu kategori buku, relasinya one to one. Setiap rak buku memiliki banyak buku, relasi one to many. Setiap buku hanya terkait dengan satu rak buku, relasinya one to one. Setiap buku memiliki banyak peminjaman, relasinya one to many. Setiap peminjaman hanya terkait dengan satu buku atau relasinya one to one. Nah, setiap anggota memiliki banyak peminjaman, relasi one to many. Setiap peminjaman hanya terkait dengan satu anggota, relasinya itu one to one. Lalu setiap pegawai memiliki banyak peminjaman, relasinya itu one to many. Setiap peminjaman hanya terkait dengan satu pegawai saja, relasinya itu one to one. Dan yang paling terakhir yaitu setiap peminjaman dapat atau mungkin memiliki satu denda.
Dan satu denda hanya terkait dengan satu peminjaman. Relasinya itu one-to-one opsional. Sekian penjelasan Entity Relationship Diagram atau RD dari saya. Terima kasih. Nama saya Nanda Putra Wiranto dengan NPM terakhir 038. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang TDM dari data kami. Pada data layar, di sini ada 7 tabel yang mewakili setiap entitas. Yang pertama ada tabel buku dengan atribut ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan ISBN dan jumlah halaman. Yang kedua ada tabel anggota dengan atribut ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor telepon anggota, dan email anggota. Yang ketiga ada tabel pegawai dengan atribut ID pegawai, nama pegawai, jabatan, email pegawai, gaji, nomor telepon pegawai, dan alamat pegawai. Yang keempat adalah tabel peminjaman. Mempunyai atribut ID peminjaman, tanggal pinjam, tipe pengembalian, dan tanggal kembali. Yang kelima ada tabel denda yang mempunyai atribut ID denda, jumlah denda, tanggal pembayaran denda, dan status pembayaran. Yang keenam ada tabel kategori buku dengan atribut ID kategori dan nama kategori. Yang terakhir yang ketujuh ada tabel yang bernama rak buku dengan atribut ID rak dan nama rak. Di sini juga ada atribut yang tidak reda atau atribut opsional dengan logo lingkaran donat yaitu tanggal denda, jumlah denda, dan tanggal pelunas denda. Yang akan muncul jika pada tabel peminjaman di atribut tanggal kembali tidak dikembalikan, maka akan ada atau muncul atribut jumlah denda dan tanggal pembayaran denda. Selanjutnya saya akan membahas tentang relasi yang terjadi pada TDM ini. Yang pertama, setiap kategori buku memiliki banyak buku, yaitu relasinya one to many. Yang kedua, setiap buku hanya terkait dengan satu kategori buku, yaitu relasinya one to one. Yang ketiga, setiap rak buku memiliki banyak buku, relasinya one to many. Yang keempat, setiap buku hanya terkait dengan satu rak buku, yaitu relasinya one to one. Yang kelima, setiap buku memiliki banyak peminjaman, yaitu relasinya one to many. Yang keenam, setiap peminjaman hanya terkait dengan satu buku, yaitu relasinya one to one. Yang ketujuh, setiap anggota memiliki banyak peminjaman, yaitu relasinya one to many. Yang kedelapan, setiap peminjaman hanya terkait dengan satu anggota, yaitu relasinya one to one. Yang kesembilan, setiap pegawai memiliki banyak pinjaman, yaitu relasinya one to many. Yang terakhir yang ke-10, setiap peminjaman hanya terkait dengan satu pegawai, yaitu relasinya one to one. Demikian penjelasan TDM dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan PDM yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Sugiarto dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 165 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari proyek kita yaitu tentang PDM. Langsung saja ke entitas pertama yaitu kategori buku. Entitas ini tuh memiliki atribut ada kategori sebagai primary key-nya yang memiliki tipe data integer. Lalu di sini juga ada nama kategori yang memiliki tipe data varchar. Lanjut ke entitas kedua yaitu rak buku. Rak buku ini sendiri tuh memiliki atribut ID rak sebagai primary key-nya yang memiliki tipe data integer. Lalu juga ada nama rak yang memiliki tipe data varchar. Lanjut ke entitas ketiga yaitu buku. Entitas ini tuh memiliki atribut ID buku sebagai primary key-nya yang memiliki tipe data integer. Lalu ada ID rak sebagai foreign key dari rak buku dan juga ada ID kategori sebagai foreign key dari entitas kategori buku. Nah, di sini juga ada judul, pengarang, dan penerbit yang memiliki tipe data teks. Lalu juga ada tahun terbit yang memiliki tipe data integer. Ada juga ISBN yang memiliki tipe data big integer. Dan juga ada jumlah halaman yang memiliki tipe data integer. Lanjut ke entitas keempat, yaitu ada anggota. Di sini entitas anggota memiliki atribut ID anggota sebagai primary key-nya yang memiliki tipe data integer. Lalu juga ada nama anggota dan alamat anggota yang memiliki tipe data teks. Lalu ada juga nomor telepon anggota yang memiliki tipe data varchar. Dan terakhir ada email anggota yang memiliki tipe data teks. Lanjut ke entitas kelima yaitu ada pegawai.
di sini memiliki atribut ID pegawai yang sebagai primary key-nya yang memiliki tipe data integer. Lalu juga ada nama pegawai, jabatan, dan email pegawai yang memiliki tipe data text. Selanjutnya ada gaji dan nomor telepon pegawai yang memiliki tipe data varchar. Lalu yang terakhir juga ada alamat pegawai yang memiliki tipe data text. Lanjut ke entitas ke-6 yaitu peminjaman. Di sini peminjaman sendiri memiliki atribut ID peminjaman sebagai primary key-nya yang merupakan tipe data integer. Nah, di sini ada ID buku yang merupakan foreign key dari entitas buku, ada ID denda yang merupakan foreign key dari entitas denda, dan ada ID anggota yang merupakan foreign key dari entitas anggota, dan juga ada ID pegawai yang merupakan foreign key dari entitas pegawai. Lalu di sini juga ada tanggal pinjam, tempo pengembalian, dan tanggal kembali yang memiliki tipe data datetime. Nah, yang terakhir sini ada entitas denda. Jadi di sini tuh entitas denda itu merupakan opsional, atau dalam kondisi tertentu tuh entitas ini tuh akan ke-trigger. Nah, entitas ini tuh memiliki atribut ID denda sebagai primary key-nya yang memiliki tipe data integer, dan ada ID peminjaman sebagai foreign key dari entitas peminjaman. Nah, di sini juga ada atribut jumlah denda yang memiliki tipe data varchar. Ada juga tanggal pembayaran denda yang merupakan tipe data datetime, dan juga ada status pembayaran yang memiliki tipe data text. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.